Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita lanjutkan pemirsa opini, dan sebelum kita lanjutkan, sudahkah Anda subscribe? Kalau belum subscribe sekarang tinggal klik saja tombol merahnya, dan juga jangan lupa untuk klik tanda loncengnya biar mendapatkan notifikasi ada video-video atau juga episode terbaru apa saja di setiap opini yang pastinya hanya di TVRI Bengkulu. Dan pemirsa opini, sekarang kita berada di segmen 3. Itu artinya kita akan mengajak Pak Joni untuk bermain games di This or That. Nah, pemirsa opini, langsung saja nih kita akan challenge. Di sini Pak Joni yang biasanya bekerja sehari-hari serius untuk mengurusi masyarakat Kota Bengkulu, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, dan sekarang kita ajak bermain games dulu nih pemirsa opini. Dan games kita nih Pak Joni untuk ditantang menjawab pertanyaan secara cepat. Nah, oke deh, pertanyaan gampang Pak. Sudah siap Pak? Oke deh, kalau gitu langsung aja pemirsa opini. Ini pertanyaan yang pertama nih Pak. Manakah yang lebih penting Pak di awal untuk menjangkau masyarakat secara luas nih? Cek kesehatan gratis atau obat gratis? Cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Oke. Cek dulu kesehatannya Pak ya. Nanti baru tahu obat apa nih yang Ya. bisa. Oke. Kita lanjut pemirsa opini. Manakah yang lebih krusial nih Pak? Fasilitas lengkap untuk di kota atau juga akses yang lebih mudah? Akses yang lebih mudah. Akses yang lebih mudah. Oke. Nah, Pak Joni memilih akses dulu nih pemirsa opini. Apa yang membuat Pak Joni untuk memilih aksesnya dulu nih yang sebaiknya lebih mudah nih? Kalau fasilitasnya lengkap, kalau jalannya jelek, nggak ada gunanya juga, orang juga nggak mau datang, agak sulit kita, dan membahayakan juga. Oke, betul. Membahayakan masyarakat yang datang ke fasilitas yang lengkap tersebut. Oke, apalagi Jalannya ibu berlubang, hamil Pak ya. ibu hamil, jalan berlubang, Ya, berlubang. bisa-bisa melahirkan di tengah jalan. Betul. Walaupun puskesmasnya fasilitas lengkap, dokternya ada, buka 24 jam, tapi jalan ke sana berlubang, penuh perjuangan lah gitu. Pak. Ya, gelap, membahayakan, takut ya masyarakat, takut kriminal, rawan Benar, kriminal, nggak ada gunanya juga. Belum sampai ke puskesmas, sudah kebuluan lahiran. Iya. Oke, kita lanjut nih pemirsa opini untuk soal berikutnya. Tim medis keliling ke masyarakat atau masyarakat yang datang ke posko kesehatan? Masyarakat yang datang ke posko kesehatan. Oke, biar masyarakat tahu Pak ya. Enggak, kita mengajarkan masyarakat untuk ini ya, bahwa kesehatan itu penting ya. Oke. Jadi kita untuk menimbulkan kesadaran masyarakat. Kalau tingkat kesadaran masyarakat itu sudah tinggi, bahwa negara itu sudah atau wilayah itu sudah berkembang dan maju. Oke, benar-benar. Kesadarannya Jadi, yang masyarakat penting. yang aware sendiri terhadap Aware dirinya Pak sendiri, ya. iya. Oh, saya kurang enak badan nih datang ke Iya. tempat pelayanan kesehatan. Iya. Oh, oke. Daripada tenaga yang datang itu kan kalau dia sakit. Betul. Iya. Kalau orang nggak datang, dia nggak meriksa. Mendingan kesadarannya yang lebih tinggi ya. Sama dengan belajar, daripada disuruh, mendingan dia yang dengan sukarela membaca buku. Betul. Daripada dipaksa membaca buku. Benar. Nggak ada yang masuk otak Pak. Nggak masuk otak. Mending dengan cara sendiri, baca buku sendiri. Iya, kesehatan kayak gitu juga. Dia sadar sendiri untuk memeriksakan kesehatannya. Oke, nah itu dia nih pemirsa opini. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru ke puskesmas atau ke dokter. Sebaiknya saat-saat sekarang kira-kira badan yang merasa nggak enak, langsung kita sendiri nih yang datang Atau Pak ya. minimal kita check up, kayak mobil kan nggak nunggu rusak baru ke bengkel. Kita check up, ganti oli yang benar-benar berkala kayak gitu. Kalau manusia kan ya cek tensi, nadi, sekedar gula darah, sekedar mengecek. Kalau memang udah normal ya nggak apa-apa, Oke. nggak masalah. Oke, cek secara berkala. Cek berkala kayak mobil kita nih, manusia kayak mobil loh sebenarnya. Cek berkala lebih bagus, 6 bulan sekali kayak gitu cek berkala. Nah, Beneran kayak itu gitu. dia pemirsa opini. Penting nih untuk dicatat nih. Jadi untuk Anda yang belum cek kesehatannya, cek sekarang juga nih. Yang minimal yang betul tadi yang Pak Joni bilang, standar-standar apa ya, cek gula darah, cek tensi. Tensi minimal kayak gitu, berat badan lebih apa enggak kita ini kan kita harus tahu. Berarti kalau udah lebih nih kurangi makan, banyak yang olahraga. Betul. Harus diet atau juga kelebihan Iya. gula bisa stop Iya. makanan yang manis-manis, Iya, stop gula. kalau tensinya tinggi ya harus kurangi makan makanan yang mengandung daging, kurangi garam. Ya kita sendiri yang ngeceknya. Kalau kita tahu deteksi dini itu kita bisa mencegahnya. Oke.
Oke, setuju sekali nih pemirsa opini. Nah, kita lanjut nih Pak. Masyarakat rutin periksa meski merasa sehat atau hanya datang saat merasa sakit? Masyarakat rutin periksa. Rutin, oke. Sinkron lah sama yang tadi Pak ya. Ya. Masyarakat yang aware sendiri datang ke pelayanan kesehatan nih. Iya. Secara cek, secara berkala gitu. Oke, kita lanjut. Program cek kesehatan gratis yang viral di media sosial atau yang konsisten meski senyap? Konsisten meski senyap. Oke. Percuma kalau viral tapi sesaat Pak ya. Ya, sesaat. Sekedar untuk ini aja. Nggak ini. Bikin program cek kesehatan gratis saat viral, habis Iya. viral udah selesai, nggak ada lagi. Oke, mending secara konsisten berkala dengan senyap hingga masyarakat semuanya tahu dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan Iya. yang terbaik Ya, nih. yang penting masyarakat itu merasa penting untuk betul. cek kesehatan itu bagi dirinya sendiri. Kalau masing-masing semuanya masyarakat udah memeriksakan kesehatannya secara rutin, insya Allah penyakit-penyakit yang berat ya itu nggak akan ada atau nggak terjadi karena sudah bisa dicegah sejak dini. Oke, karena cenderung penyakit-penyakit yang berat itu kita tahunya setelah kejadian Pak ya? Kejadian, tensi udah tinggi, udah stroke baru tahu. Coba kita tahu dari awal tensi udah tinggi kan, kita ada antisipasi berobat yang rutin. Akhirnya tensinya nggak jadi stroke dia. Betul sekali Iya. nih. Oke deh Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Banyak yang ikut tapi asal-asalan atau sedikit tapi benar-benar peduli? Sedikit benar-benar peduli. Oke. Sedikit benar-benar peduli. Nanti yang dari sedikit ini mengajak orang-orang yang lebih Iya, banyak lagi Pak. lebih ya? banyak lagi. Daripada banyak asal-asalan nggak ada gunanya juga, nggak ada manfaatnya. Betul. Setuju. Benar sekali nih pemirsa opini. Nah, kita lanjut nih Pak. Kampanye kesehatan lewat selebritas atau selebgram atau kampanye kesehatan lewat tenaga medis? Dua-duanya bagus sih. Lewat selebgram boleh, lewat tenaga medis boleh. Oke, apalagi perkembangan zaman sekarang. Iya, Pak ya? zaman sekarang public figure itu penting ya. Kemudian untuk kalau public figure kan ya sifatnya suatu sesaat ya. Tapi kalau tenaga kesehatan rutin dia, Oke. rutin mengkampanyekan. Oke, jadi di saat sekarang ini dua-dua ini sama-sama bisa bermanfaat gitu. Ya, Pak? bermanfaat. Oke, deh pemirsa opini, itu dia untuk di challenge kita di This or That. Sudah dijawab semua pertanyaan kita dari Pak Joni. Nah, kita lanjut kembali nih obrolan kita bersama dengan Pak Joni di sini. Nah, terkait dengan tadi Pak Joni untuk meningkatkan aware untuk masyarakat Kota Bengkulu khususnya untuk mengecek kesehatan. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu nih Pak, ini ada program-program seperti masyarakat bisa nih ngecek kesehatannya secara gratis. Ada yang tempat memang rutin buka setiap hari atau hanya di momen-momen tertentu misalnya? Kalau untuk pemeriksaan kesehatan gratis ya, itu kita ada yang standby di Puskesmas ya. Tentunya masyarakat bisa mengakses melalui aplikasi Satu Sehat ya. Silakan daftar di aplikasi Satu Sehat. Nanti ada ininya, antriannya di situ. Kita masukkan data, nanti dihubungi via WA. Nanti bisa ini ya, aplikasi itu yang menghubungi tanggal berapa bisa datang, sehingga masyarakat bisa menuju ke tempat fasilitas kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian juga kita tiap-tiap event biasanya kita siapkan juga ya tempat-tempat stand-stand untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Misalnya di sini kemarin ada juga di masjid, ada juga di Tabot kemarin. Kita ya tiap-tiap event-event itu kita lakukan juga agar supaya memudahkan masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan, terutama cek kesehatan gratis tersebut. Nah, itu dia pemirsa opini, memanfaatkan teknologi Pak ya. Jadi bisa download aplikasi Satu Sehat, bisa daftar via aplikasi dan tahu nih kapan untuk jadwalnya memeriksakan kesehatannya. Jadi sebenarnya program ini juga sudah berjalan Pak ya. Ya, dan masyarakat programnya bisa, sudah berjalan. Yang untuk aplikasi tadi yang bagi yang melek teknologi, tapi yang bagi yang nggak melek teknologi makanya kita buka stand. Di Puskesmasnya juga buka, di keramaian-keramaian kita juga buka, kan termasuk besok di ulang tahun TPRI kita buka cek kesehatan gratisnya. Silakan masyarakat Kota Bengkulu untuk menikmati fasilitas pelayanan tersebut. Oke, nah itu dia pemirsa opini nih. Jadi bisa langsung ngecek kesehatannya secara berkala nih. Nah, untuk program-program juga nih, Pak Joni, program-program dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu nih, Pak, yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat nih.
ada program-program yang benar-benar fokus nggak Pak untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Bengkulu? Kalau untuk program-program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Bengkulu, ya itu tadi disebutkan untuk cek kesehatan gratis tadi salah satunya. Kemudian juga kita ada beberapa program ya, misalnya untuk mencegah malaria, kemudian TBC, kemudian mencegah HIV, AIDS berkembang, kemudian juga program-program lainnya, kemudian program ibu dan anak, kemudian kesehatan jiwa, semuanya program yang bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bengkulu. Harapan kita semua masyarakat ini tetap sehat dan bisa segera menikmati fasilitas pelayanan kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Oke, nah ini juga Pak, kita mau ngasih informasi juga nih untuk masyarakat Kota Bengkulu, khususnya yang lagi nonton opini sekarang. Ini kan mungkin juga ada di daerah masyarakat kota kita nih Pak, ada yang juga terjangkit malaria atau juga DBD. Nah kan otomatis masyarakat nih bertanya nih, ini kalau untuk penyemprotan nyamuknya ini harus lapornya kemana gitu? Kalau untuk DBD ya, kasus DBD, masyarakat bisa menghubungi puskesmas terdekat ya. Tapi tentunya kalau untuk minta fogging ya namanya, itu sebenarnya fogging itu untuk instruksinya untuk dibatasi ya. Tapi dengan catatan boleh dilakukan kalau ada 2 kasus ya, 2 kasus di suatu wilayah, satu RT itu ada 2 kasus, silakan menghubungi puskesmas terdekat atau dinas kesehatan, akan kita lakukan tindakan penyemprotan segera. Tapi di samping itu kita minta juga masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, karena pemberantasan sarang nyamuk itu lebih penting daripada kita menyemprot. Nyamuk itu kalau nggak ada sarangnya dia nggak akan berkeliaran di sekitar kita. Betul, setuju sekali nih pemirsa opini. Dan obrolan kita tahan kembali pemirsa opini, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi hanya untuk Anda. Tetap di opini.